Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, tahukah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap beliau, baik dilakukan oleh perorangan ataupun secara kolektif. Seperti kisah ketika beliau akan melakukan hijrah, kisah beliau dikejar oleh Suraqah dan lain sebagainya. Pernah suatu saat diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu arda, bahwa ketika beliau bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebuah peperangan. Ada yang mengatakan peperangan itu adalah peperangan Najd, ada yang mengatakan peperangan itu adalah peperangan Dzatir Riqa pada tahun ke-4 Hijriah. Saat itu mereka pulang dan berteduh di sebuah tempat di mana di situ ada pohon-pohon yang rindang, tapi pohon itu ada di mana-mana, terpecah-pecah begitu, tidak berkumpul dalam satu rumpun. Akhirnya melihat ada pohon yang begitu dan sahabat payah, capek karena perjalanan dan peperangan. Mereka semua mengambil tempat dan mencari pohon untuk berteduh, termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semuanya tertidur karena capeknya, mereka tertidur semuanya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menaruh pedangnya di samping beliau, artinya digantungkan pedangnya itu, dilepas dari beliau, dan beliau tertidur. Kata Jabir bin Abdullah, tiba-tiba saya mendengar ada suara ribut-ribut. Akhirnya saya datangi, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ternyata di situ ada seorang A'rabi namanya Ghawras bin al-Harith. A'rabi ini atau orang kampung dari kaum musyrikin ini itu diancam dengan pedang oleh Nabi Muhammad di lehernya. Kemudian Jabir bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ini orang datang ketika saya sedang tidur terlelap. Tiba-tiba dia mengambil pedang saya dan mengancam saya, menghunuskan pedangnya dan langsung ditodongkan ke leher saya. Dan dia berkata, 'Wahai Muhammad, siapa yang bisa mencegahku saat ini? Man yamna'uka minni? Siapa yang bisa mencegahku darimu untuk membunuhmu?' Maka Nabi mengatakan, 'Allah.' Beliau mengulangi sampai 3 kali, 'Allah, Allah.' Ketika mendengar lafzul jalalah, lafaz Allah itu diucapkan, tiba-tiba Arabi ini gemetar sehingga membuat pedang yang dia pegang itu terjatuh. Akhirnya diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibalasnya oleh Nabi, 'Sekarang siapa yang bisa mencegahku darimu?' Artinya siapa yang bisa mencegahku untuk membunuhmu? Maka orang ini mengatakan, 'Kun khaira akhid.' Jadilah engkau wahai Muhammad sebagai orang yang baik di dalam membalas dendam. Maka Nabi mengatakan, 'Kalau begitu katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.' Dia mengatakan, 'Tidak. Tapi saya tidak akan memerangimu dan tidak akan bersama dengan orang-orang yang akan memerangimu.' Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Idhab.' Maka orang ini mengatakan, 'Anta khairum minni.' Wahai Muhammad, kamu ini lebih baik dariku. Sadar bahwasanya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi, termasuk kepada orang-orang yang akan membunuhnya. Akhirnya dia pulang dan mendatangin kaumnya seraya mengatakan, 'Ji'tu min khairin nas.' Saya datang dari sebaik-baiknya manusia. Ini Muhammad adalah manusia terbaik yang saya jumpai di muka bumi ini.
Akhirnya dia masuk Islam, dan setelah masuk Islam, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Syarah Al-Bukhari, banyak orang-orang yang masuk Islam dari kaumnya gara-gara orang ini. Kisah yang sangat luar biasa, bagaimana Nabi Muhammad SAW memperlakukan orang-orang yang ingin mencelakai beliau dengan akhlak, sehingga Imam Ibn Hajar mengatakan ini menunjukkan betapa Nabi Muhammad berlemah lembut kepada orang-orang kafir agar mereka tertarik terhadap Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita butuhkan saat ini, menampilkan Islam sebagai akhlak pemaaf, Islam yang rahmah, Islam yang baik. Dan tentu ini akan memberi dampak yang positif terhadap syiar dan dakwah Islam yang kita tampilkan sebagai rahmat, kasih sayang, toleran, dan penyebar kasih sayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.